Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sahabat silat dari Kampung Silat Jampang dan kepada seluruh masyarakat yang insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ini keluarga dari Kampung Silat Jampang. Di sini alhamdulillah hadir para guru-guru. Di sini ada Aki Malik dari keluarga Pusaka Sabandar. Kemudian di sini ada Abah Ade dari guru besar dari Sera Bongkar Kandang. Di sini ada Kang Ius, ya, merupakan dewan guru yang ada di Cimande Pajajaran. Ya, alhamdulillah kami dari Kampung Silat Jampang ingin mengajak para masyarakat sekalian untuk berdiskusi terkait dengan masalah persilatan. Nah, kita paham bahwa silat ini merupakan budaya bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun disampaikan oleh generasi-generasi terdahulu kita, oleh para sesepuh-sesepuh kita. Kepada kita semuanya harapannya silat ini terus lestari. Silat ini memberikan dampak yang baik untuk bangsa negara kita dan juga tentu kemanfaatan untuk kita semuanya yang mempelajari silat ini insya Allah. Jangan sampai silat ini kemudian putus tengah jalan, hilang obor gitu ya, putus obor sehingga tidak ada yang tertarik untuk belajar lagi, kalah dengan adanya bela diri lain. Nah, hari ini kita mau diskusi santai. Silahkan nanti teman-teman, para sahabat sekalian ingin menanyakan, berdiskusi kepada guru-guru kita. Ini tentu sangat kita harapkan. Nah, tema hari ini kita terkait dengan bagaimana sih agar kita tetap bisa termotivasi untuk belajar silat dan mengajarkan silat sampai akhir hayat kita. Yang judulnya sampai akhir hayat ini. Jadi dibikin terus semangat itu. Jangan sampai pudar. Kadang-kadang kan begini ya, Bapak-bapak sekalian. Ada yang belajar silat waktu sekolah. Betul. Begitu selesai sekolah, udah nggak belajar lagi. Karena, yang saya mah karena ngikut ekstrakurikuler di sekolahan. Nah gitu. Ada yang belajarnya waktu muda. Begitu nikah, udah nggak sempet itu ngurusin silat. Boro-boro ngurusin silat gitu kan bahasanya nih. Ngurusin nyari nafkah aja udah susah. Didik anak aja udah repot. Kapan lagi saya bisa bersilat? Nah, kemudian yang lain-lain ada yang sudah bekerja, ada yang sudah sibuk. Wah, nggak ada waktu saya ini kalau belajar silat, sibuk, rapat, kerja, dan segala macam. Ini bagi yang pejabat gitu. Nah, ini tentu membutuhkan trik-trik, kiat-kiat dari kita semuanya. Bagaimana sih agar kita ini senantiasa bisa bersemangat bersilat, dari generasi terdahulu sampai yang sekarang disebut dengan generasi milenial. Di atasnya ada generasi E, generasi Y, generasi Z, dan seterusnya. Beberapa generasi tadi bagaimana agar kita semuanya mencintai silat, belajar silat, sampai akhir hayat kita. Karena memang manfaat belajar silat ini kan luar biasa. Budaya jelas kita pelajari dari situ. Spiritual kita pelajari. Kita menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Allah. Dari sisi sehat, insya Allah silat ini gerakan-gerakannya menjadikan kita sehat. Dari sisi kuat, insya Allah menjadikan kita kuat, tidak menjadi letoy-letoy gitu ya. Kelihatannya laki-laki gagah tapi ternyata lemah misalnya. Dengan silat itu kita mempunyai bekal kekuatan tadi. Dan manfaat-manfaat lainnya bisa prestasi, ya, bisa menjadi memanfaatkan silat itu untuk sesuatu segala yang bermanfaat. Jadi the power of silat. Jadi dengan kekuatan silat itu kita bisa sukses di seluruh bidang. Bukan hanya menjadi orang-orang yang pinggiran gitu ya. Jadi kadang-kadang kan gitu ya. Ada yang belajar, ngapain belajar silat, nanti kamu berantem mulu, tawuran mulu. Orang kampungan nanti jadi orang kampungan. Nah, ini yang kadang-kadang orang-orang tua yang modern menjadikan nggak usah belajar silat, udah belajar yang lain aja, karate, belajar taekwondo dan bela diri yang lain. Nah, hari ini kita coba diskusi. Kita awali nih pertama dari sesepuh kita, ini Aki Abdul Malik. Beliau adalah Ketua Dewan Guru dari Pusaka Sabandar. Nah, beliau akan menyampaikan kira-kira bagaimana sih kiat-kiatnya itu tadi. Tetap semangat belajar silat. Kalau dilihat dari usianya kan awet kan, sampai sekarang masih belajar silat gitu ya. Dan masih mengajarkan silatnya. Nah, kita mintakan beliau pendapatnya, obrolannya. Kami persilakan, Abang Malik. Dipegang aja juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sejarah dari perguruan pencaksilat Pusaka Sabandar. Dulu memang saya berlatih sejak muda, tahun 70 usia saya itu. Umur berapa itu waktu itu? Waktu itu tahun 70 sekitar umur 20 tahun. 20 tahun. Saya ini saking semangatnya untuk latihan silat, sampai sekarang saya menurunkan lagi silat.
untuk generasi penerus zaman sekarang. Kita untuk mencegah anak-anak muda sekarang kan maklumlah sering zaman demo-demo dan sebagainya dan tawuran. Begitu pun kita mencegah ngeredam anak-anak, terutama anak-anak sekolah, SMA dan SMP. Selalu di tengah jalan ada tawuran. Karena kita ini ada pesilat-pesilat di antara berlatih di antara sekolahan, itu ngeredam untuk tawuran anak-anak sekolah. Oh, jadi tahun itu sudah banyak tawuran juga ya? Ada juga, Pak. Udah ada ya, saya kira zaman dulu. Ada, itu lebih parah juga. Sudah turun temu. Turun menurun. Ini sampai sekarang pun diredam seluruhnya. Baik. Sabandar ini sekarang sudah hampir berapa? 21 perguruan. 21. Jadi Pusaka Sabandar di bawahnya itu ada perguruan-perguruan. Perguruan ya? satu aliran nama bendera masing-masing. 21 ya? 21 bendera aliran Sabandar. Ya itu 21 perguruan aja kalau tersebar nih, misalnya satu perguruan sudah sekian wilayah, sekian banyak murid, pasti udah kalau dikumpulkan berapa ribu itu kira-kira? Alhamdulillah lah. Lebih lah dari 1000 kalau dikumpulkan. Baik. Kemarin juga ada acara pertemuan, ada halal bihalal yang hadir sampai 600. 600-an, alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah kegiatan saya Sabandar ini, memang saya selalu menurunkan dari kesenian budayanya dan tenaga dalamnya. Ya. Tenaga dalam Sabandar itu pertama satu untuk kesehatan. Kesehatan ya. Baik. Kesehatan fisik. Kesenian budayanya itu untuk keseniannya. Seperti main toya, main golok, tangan kosong, dan sama juga pasang giri. Pasang giri. Kalau orang Bogor bilang tuh igal. Oh, igal tepak ya. dua, Ya, tepak tiga katanya. Itu ada juga di situ. Nanti kita bahas tuh, menarik nanti masalah budaya juga ya. Budaya tuh, kebudayaan. Memang zaman sekarang ini kan udah pesilat itu kalau nggak salah yang saya tahu itu sudah diresmikan 50 negara. Di 50 negara ya. 50 negara. Itu pesilat-pesilat Indonesia itu. Seluruh Indonesia ya, seperti kemarin disampaikan juga sama Pak Anak Raya, Pak Edi Anak Raya. Sudah 50 negara kesenian budaya Indonesia. Perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa itu, Pak. Nah, ini kira-kira nih Abah Malik, kan perjalanan panjang nih dari tahun 70 sampai sekarang terus belajar. Kira-kira nih yang bisa membuat Abah Malik ini selalu bertahan, terus belajar dan mengajarkan silat ini apa kira-kira ini? Kalau saya sebenarnya ingin sungguh-sungguh menghidupkan silat. Menghidupkan silat ya. Jadi memang fokus menghidupkan silat. Nah, jangan sampai kita pudar, jangan sampai mati obor. Silat kita Sabandar ini silat kata orang-orang bilang tuh silat kampungan. Silat kampungan, betul. Jadi sekarang diangkat menjadi diangkat silat kotaan, silat kota, silat internasional. Ya. Semua level masyarakat ya. Yang dibilang silat itu kan silaturahmi. Ya, silaturahim. Nah, silaturahmi. Jurus bilang anggota kita jujur tuh harus lurus. Jurus itu jujur sing urus bahasa Sunda. Oh, jurus itu jujur. Jujur sing urus. Jujur sing urus. Oh, itu ada artinya. Ada artinya. Jurus ya rangkaian gerak gitu. Ternyata itu artinya jujur sing urus. Artinya jujur, maknanya gimana tuh? Jujur sing urus tuh kamu harus jujur, harus benar-benar jalanin yang lurus. Filosofinya ternyata dalam sampai seperti itu ya, Pak Malik ya. Alhamdulillah. Nah, tantangannya kira-kira Pak Malik nih. Tantangannya di mana tuh? Kalau kita belajar silat nih, tantangannya ini kan godaannya banyak. Apakah dari masalah pekerjaan ini, waduh saya mah repot banget misalnya. Nah, tapi kan tetap bisa tuh. Bisa. Dari keluarga misalnya, ada nggak tantangan? Ngapain sih ngurusin silat? Kayak enggak misalnya nih Pak Malik ya. Kayak enggak sukses, enggak capek-capek ngurusin silat. Alhamdulillah, kalau saya tidak seperti itu. Alhamdulillah. Orang mengatakan pun apa, saya tidak bisa dilarang. Alhamdulillah. Benar-benar saya kegiatan untuk menghidupkan silat di Indonesia ini. Ini hasil pendidikan dari silat juga. Jangan sampai pudar generasi penerus Indonesia pesilat-pesilatnya. Nah, terus kemudian ini kan Pak Malik terus bersemangat nih, dari keluarga nggak ada masalah, dari lingkungan nggak ada masalah gitu ya, selalu bersemangat. Nah, kira-kira tantangannya kalau mengajarkan silat kepada generasi sekarang ini, kira-kira gimana Pak? Tantangannya memang sangat berat. Nah, itu tadi. Beda zaman waktu tahun 80. Beda. Pokok sejak tahun 2000 sangat berat. Sangat berat ya. Beratnya itu bukannya apa? Bosenan. Angat-angat kuku. Iya.
Nah, tantangannya itu, maka itu kita harus bersabar. Sedangkan saya ngelatih di daerah Parung sudah 6 generasi. 6 generasi ya. Berarti 6 kali ngajar. Iya, iya, iya. Nah, generasi pertama saya berlatih di daerah Parung itu ngelatih tahun 78. 78 udah latih ya. 78. Itu pasang surut, Pak. Itu biasa kalau silat, Pak. Iya, iya, iya. Terus kira-kira gimana kiatnya nih untuk menyemangati mereka ini, kan pasti sekarang udah punya generasi-generasi pelatih-pelatih yang dihasilkan dari Iya. tadi ya. Kiat-kiatnya itu tadi gimana menjadikan mereka ini bisa semangat tadi itu? Itulah saya buat dia semangat. Kamu harus benar-benar menjadi untuk mengganti saya, untuk menjadi pelatih atau menjadi guru. Menjadi semangatnya adalah dimotivasi untuk menjadi pelatih, untuk menjadi guru. Nah, benar-benar mereka harus turunkan tuh ilmu-ilmu silat kebudayaan Indonesia. Ya, baik. Gitu. Apalagi kira-kira Bang Malik nih? Lokasi-lokasi jauh juga ada. Sebelum di daerah Parung, saya kan di Parung itu tahun 76. Tahun 76 ya, Parung itu ya. 76, 86 Pak. 86. Oh, 86 ya ya. Salah, 86. Beda satu doang. Bang. Iya. Sebelum di Parung saya di Jakarta. Oh. Di daerah Guntur, pertama tuh nama perguruannya Syah Bandar. Yang disebut Syah Jurus Bandar 5. Lambangnya padi kapas, tengah-tengahnya pohon teratai. Udah berubah. Baik. Nah, ini para pemirsa sekalian ya. Punten ini. Dari Abah Malik tadi atau Aki Malik, Abdul Malik ya sudah memaparkan tentang bagaimana pengalaman beliau untuk memotivasi diri, belajar silat dan mengembangkan silat, dan juga bagaimana menyampaikan kepada generasi-generasi sekarang ini ya. Salah satunya dikuatkan oleh beliau adalah bahwa ini adalah budaya ya, budaya bangsa Indonesia yang harus dipelihara dan harus terus dikembangkan agar para siswanya tadi bersemangat, maka dimotivasi untuk bisa menjadi pelatih-pelatih penerus-penerus dari perguruan ini. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi memang mencetak kader-kader pelatih, kader-kader jawara pendekar yang bisa menyebarkan silat ini semakin berkembang. Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita lanjutkan setelah dari Aki Abdul Malik, kita lanjutkan kepada Abah Ade Sopian sebagai guru besar dari Sera Bongkar Kandang. Silakan. Ini sambil diminum, dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya itu Abah Ade Sopian dari perguruan Sera Bongkar Kandang. Jadi saya berlatih, ini silat ya Pak saja, ini silat. Iya, betul. Saya berlatih dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Iya. Umur 9 kurang lebih. 10 tahun kali ya. 10 ya? 10 tahun. Ya, 10 tahun dan sampai sekarang kita udah berlepas dari orang tua. Melatih. Udah melatih dari 1982. Usia berapa itu, Pak? Ya. Usia sekitar 18 tahunan, 17-18 tahun. ya, Udah saat itu ngelatih. Tapi memang belajarnya dari SD kelas 3. Dari kelas 3. Ya, kebetulan Pak Ustadz, saya nggak berguru sama orang lain gitu Pak Ustadz. Gitu. Dari bapak saya sendiri dan saya pewaris 1, 2, 3. Pewaris keempat dari Sera Bongkar Kandang. Sera Bongkar Kandang. Iya. Masya Allah. Ya, jadi nggak kemana-mana. Enggak, gitu. Nah, ini kan biasanya gini, Abah Ade. Kata orang, gitu, ada Iya. pengalaman. Anak itu kalau belajar sama orang tua, Iya. biasanya malah susah, gitu ya. Sehingga kadang-kadang anak itu malah belajarnya sama orang lain, ya. Kadang-kadang anak kepada orang tua jadi manja, gitu, ya. Belajarnya jadi males-malesan, gitu ya. Nah, ini hal yang menarik karena Abah Ade ini justru belajar dari orang tua, sehingga Iya. saya justru pengen tahu ini bagaimana pola didik dari orang tua, menyemangatinya, sehingga Abah Ade ini terus belajar sama orang tua tadi itu, Pak. Iya, jadi begini, kita belajar sama orang tua. Kenapa dan kebetulan saya memang semangat sekali Pak Ustadz untuk silat itu ya. Saat itu sudah memang semangat. Semangat saya untuk silat itu, semangat karena ya orang tua menjatuhkan pesan dan amanat kepada saya. Tolong lanjutin nanti setelah Bapak
meninggal. Meninggal. Memang sudah diminta untuk menjadi penerus. Iya, waktu itu. Nah, setelah itu kita udah banyak juga tuh murid di kampung saya ya, kebetulan di Kelurahan Gunung Badak. Udah 137 waktu itu 1983-an lah itu. 1983. Iya. Itu di Bogor atau di mana? Di Bogor. Ya? Iya. Di Kelurahan Gunung Badak tepatnya, Pak Ustadz. Iya, itu. Terus beranjak lagi kita bergabung ke wilayah kota, ya. Sekitar tahun 1908 berapa itu? Agak lupa ingat Pak Ustadz ya. Ya ketemulah sama mendiang-mendiang. Kebetulan gurunya Kang Ius juga, ya. Teman-teman saat Iya, itu Bapak tuh Bagus Jamahri itu. Itu. Generasi wah, pengembang silat luar biasa. Kebetulan waktu itu silat itu nggak banyak Pak Ustadz. Itu nggak banyak. Bisa boleh dihitung dengan sebelah jari. Waktu itu. Sebelah jari aja udah cukup ini ya. Iya, waktu Berarti itu. sangat ini ya dulu ya. Itu tahun 70-an tadi ya? Iya, sekitar 70-an ke sini ya Pak Ustadz. Iya. Sampai tahun 83 aja, 83, 84 sampai 85 tuh belum banyak Pak Ustadz. Nah tadi menarik disampaikan Pak Ade bahwa Pak Ade itu dari kecil saja sudah tertarik silat gitu. Iya. Nah ini menarik. Nah menariknya ini bisa dijelaskan Pak Ade. Apakah karena tertarik melihat gerakannya gitu ya indah, atau karena wah ini bisa buat berantem atau yang lain kira-kira? Boleh? Tadinya begini Pak Ustadz. Ini sejarah saya yang sejujur-jujurnya gitu ya. Saya waktu bermain Pak Ustadz tadinya ya, bermain sama, memang kita gabung sama anak-anak dewasa terus Pak Ustadz. Gitu. Kita main-mainan, main-main, kita nggak tahu lah orang tersebut bagaimana gitu. Saya dipegang Pak Ustadz ke belakang tadinya. Mungkin orang sekarang masih hidup, mudah-mudahan nanti kalau udah lihat tahu dia, itu kan. Ya. Mudah-mudahan pasti Itu kan. melihat ini ya. Jidat saya dipukul Pak Ustadz. Oh ya Allah. Waktu itu kecil. Gitu Kang Ayus tuh, alhamdulillah nggak tuh kena pukul gitu. Waktu kecil. Itu sebelum beranjak ke silat tuh Ustaz. Gitu. Ya kebetulan memang orang tua itu udah banyak. Anggotanya, muridnya gitu ya, udah banyak. Ya, kita gitu. Kata orang tua begini, nanti udah besar lawan. Oh, gitu malah semangat. Lawan nanti. Ayo belajar silat. Belajar dulu. Nah, disitulah saya beranjak silat, nggak ada capek tanpa apa deh. Jadi memotivasi orang tua. Jadi bukan dendam gitu, bukan Pak. Tunggu, gua besar. Ya. Kan gula Deni, gitu Pak. Nah, sampai menarik sekali nih Pak Ade, karena kan ini bagian dari pola asuh ya, pola didik orang tua. Iya. Yang memotivasi dan menjadikan anak ini tumbuh dewasa dengan berani. Iya. Karena sebagian kadang-kadang ketika anaknya dibully, orang tuanya yang datang. Nah, gitu. Akhirnya yang berantem antar orang tua. Gitu ya. Iya, iya. Nah ini menarik. Menarik justru orang tuanya memotivasi. Lawan, tapi belajar dulu. Iya, gitu. betul. Lawan, tapi belajar dulu. Nah, ini menarik. Kemarin juga ada diskusi masalah parenting, masalah keluarga itu. Ketika anak dibully, jangan dibiarkan dia langsung menerima, memaafkan. Diajar dulu untuk melawan dulu. Jadi kalau dia sudah berani melawan, maka tumbuh keberaniannya. Kalau dia menang, gampang itu memaafkan. Tapi kalau memaafkan dalam kondisi dia lemah, maka itu akan menjadi pecundang terus nanti juga. Dan ini menarik pendidikannya dari orang tuanya Abah Ade sampai sekarang seperti itu gitu ya. Silakan Abah Ade, dilanjutkan lagi nih, menarik nih. Nah, sudah itu kan kita udah sampai 1982, 1983, 84, 89 ya kita merantau. Tapi dekat juga Pak Ustadz. Ya, merantau. Masih di Jabodetabek atau ke Tangerang. Oh, Tangerang. Iya, di situ. Sambil bekerja juga dan di situ juga saya ngelatih Pak Ustadz. Alhamdulillah ngelatih di sana ya. Ngelatih di sana. Kebetulan di rumah juga ada. Ya kan? Tepatnya di Tanjung Pasir ya, Tangerang. Itu udah banyak di situ murid saya waktu itu. Itu belum ada silat. Itu tahun 82 tadi. 89. Oh, 89. Sekitar 89 itu. Itu di situ. Sampai di situ ada perguruan, satu perguruan Lutung Kasarung namanya. Ya.
Sampai dia memprotes saya, kenapa ngelatih di sini? Itu mantep banget tuh Pak Ustadz waktu itu. Itu kalau saya kan memang gemar dengan tantangan kalau saya orangnya gitu. Jadi memang udah biasa. Udah biasa gitu kan. Tapi maaf ya Kang Yus ya gitu. Gitu. Memang begitu. Bukan tantangan yang negatif tuh, yang positif itu. Sesuai zamannya kan apa? Karena waktu zaman-zaman itu kan memang begitu kondisinya ya. Iya. Sampai saya ditanya sama mereka, mana surat izin? Kan begitu. Ya kebetulan waktu itu saya kan dapat izin ngelatih di Jawa Barat Pak Ustadz. Nah ini proses bisa mendapatkan izin melatih Jawa Barat itu gimana? Nah itu waktu apel besar ke Bandung. Tepatnya di lapangan Siliwangi, Bandung. Jadi ini yang mengadakan pemerintah Jawa Barat? Iya, gubernur waktu itu Bapak Angkur Nepi. Ini ada perhatian yang menarik ini dari gubernur ya, iya, dengan pengembangan silat ini malah. Iya, Bapak Angkur Nepi. Pak Angkur Nepi. Iya, ya, mudah-mudahan ya beliau kalau memang sudah tiada, biar diterima iman Islamnya Pak Ustadz ya, itu beliau. Saya dapat mandat dari beliau, izin ngelatih Jawa Barat. Berapa banyak perguruan itu waktu itu? Waktu itu dari Bekasi udah ada ya, dari Depok juga udah ada. Kebetulan itu cabangnya, waduh orang tua kita juga ya, Bapak Jamhari itu di Depok itu belum aja perguruan, cuman ada satu yang namanya Baja Intan. Baja Intan. Iya, itu Baja Intan waktu itu, nggak ada perguruan lain. Itu namanya Baja Intan. Cuman di bawah naungan Bapak Jamhari, dan saya juga ikut mengesahkan nama tersebut di Kota Batu waktu itu sama mendiang Bapak Tubagus Jamhari. Itu. Ini sambil diminum. Itu. Kecuali Abah Ade yang lagi ngomong. Gitu Pak Ustadz. Makanya ketemu dengan saudara kita Kang Yus itu kan. Gitu. Gitu. Ini se-Jawa Barat ya. Jadi suratnya sekarang ini ada lagi nggak ya keluar misalnya begitu nih dari pemerintah kita, misalnya dari provinsi atau dari kabupaten atau bahkan dari pusat lah, Iya. surat rekomendasi melatih kepada guru-guru itu ada lagi nggak setelah? Kayaknya nggak ada Pak Ustadz sampai sekarang. Nggak pernah dengar lagi ya? Nggak ada kayaknya sampai sekarang. Sesuatu yang bagus untuk dilanjutkan gitu ya. Bahwa ini salah satu bentuk perhatian, ya perlindungan dari para pemerintah. Mati-mati dari Jawa Barat. Oh iya. Yang 84 sampai 87. 84 sampai 87. Lihat aja ya, melatih Fakultas Hukum. Nah, sekarang kita lanjutkan Abah Ade terkait dengan tantangan-tantangannya ini kan, Iya, selama Ustaz. mengajar silat gitu ya. Ini kan tantangan-tantangannya kadang-kadang tantangannya klasik ya. Entah rumah tangga, entah yang lain misalnya seperti itu, sehingga menjadikan Abah Ade ini dalam usia berapa sekarang, Pak? 58. 58. Ya, ini masih terus semangat dan kelihatan masih kuat sehat seperti ini mengajarkan silat kira-kira. Tantangannya apa saja, Dok? Kalau bagi saya Pak Ustadz itu nggak ada tantangan, Pak Ustadz. Nggak ada tantangan. Mau apapun, saya ngelatih ikhlas, ridho karena Allah, Pak Ustadz. Semangat saya melatih. Yang penting Ikhlas, ridho karena Allah, catat ya. anak-anaknya masih mau mengambil dari jurus serak bongkar kandang. Silakan. Mau siapapun. Jadi ada komplain misalnya dari istri sibuk ngurusin silat misalnya. Jadi misalnya nih Abah Ade ini kan kadang-kadang masalahnya klasik nih, kadang-kadang Iya. masalah materi. Ngurusin silat ini nggak bisa bikin kaya gitu ya, nggak bisa ini dan itu. Kira-kira gimana menyelesaikan tantangan seperti itu tuh Abah Ade? Baik. Keluarga. Baik, Pak Ustadz. Jadi kalau masalah untuk tantangan seperti itu, saya nggak berpikir ke situ Pak Ustadz. Nggak pikir ke situ. Enggak. Terpenting ya. Itu maaf. Enggak, saya enggak. Jadi Abah Ade ini yang kontrol semuanya ya, Iya. untuk menentukan seperti itu tadi ya. Soalnya di dalam persilatan, bagi serak ya maaf ya, semua memang pada baik semua perguruan saudara-saudara kita. Serak memang begitu. Jadi nggak ada istilah, nggak ada duit. Kita nggak ngelatih atau gimana? Enggak. Nah, luar biasa. Intinya begini, saya itu dari serak bongkar kandang khususnya. Bagaimana kita supaya membantu anak-anak jangan sampai terjerumus kepada
narkoba dan lain-lainnya Pak Ustadz itu. Kita membantu orang tuanya, membimbing, ikut Tadi membantu. selain masalah budaya, jadi memang punya tujuan tadi mengentaskan anak-anak Ke dari situ. narkoba dan segala Betul. macam ya. Betul. Nah ini luar biasa. Ini sifat-sifat pendekar, sifat-sifat jawara itu tadi tanpa menyerah, tanpa, karena tidak ada namanya halangan-halangan ya. Ini luar biasa. Dan ini bisa dicontoh oleh kita semuanya dan generasi-generasi. Karena kan sering banyak yang tanda petik ini mengeluh, cemen gitu ya, mempelajari silat sibuk dengan urusan yang lainnya. Ya, urusannya karena masalah materi, masalah kesibukan, sehingga silat ini di nomor, bukan nomor 2 nih, kadang-kadang di nomor sekian kan. Nomor sekian tuh nomor 1 apa? Kerjaan, nomor kedua rumah tangga, nomor ketiga anak, ini yang lain. Silat itu bisa nomor 10 atau yang lain. Nah ini berarti tidak mempan bagi para guru-guru yang sini, Abah Malik dan Abah Ade dan seterusnya. Nah berikutnya nih Abah Ade, ini kan kalau Abah Ade udah semangat, udah Iya. luar biasa lah Iya, ya. betul. Nah, gimana dengan generasi murid-murid dari Abah Ade nih, memotivasinya mereka agar mereka terus semangat, apalagi generasi sekarang biasa main gadget, main HP gitu ya, main capek sedikit. Anak sekarang ini kan kadang-kadang males ya, keringetan males gitu ya. Iya. Enakan main HP sambil tiduran sambil segala macam. Nah, gimana caranya itu menularkan semangat yang luar biasa Ya. daripada Baik, Pak murid-murid Ustadz. tadi? Ya kebetulan saya selalu bercerita dalam anak-anak didik saya gitu kan. Ayo kalian, selagi si Abah mau ngelatih kalian, kan begitu. Ya. Semangatlah berlatih, ya kan. Di sini nggak diambil apa-apa kan, gitu. Nggak dipungut biaya apapun, Nah, begitu. Soalnya bayaran aja kadang-kadang nggak mau Pak Ustadz Nggak ya, mau. gitu kan, untuk silat, gitu kan. iya benar, Gitu. benar. Ini gratis aja pada nggak mau gitu, apalagi bayaran Pak Ustadz, Iya, kebanyakan untuk silat kan begitu, Padahal mereka buat beli pulsa banyak juga. banyak juga. Nah itu, tapi Buat kebetulan, jajan banyak untuk belajar silat malas gitu ya. iya, segitu gratis. Luar biasa, udah Iya kan? gratis aja udah mau belajar. Kadang-kadang silat, malas. ya, Nah. alhamdulillah. Tapi kebetulan ya yang sekarang ini anak-anak kita pada taat mengikuti, betul-betul mau mengambil jurusan bongkar kandang. Dan alhamdulillah taat semua gitu kan. Dan saya sampai akhir hayat Ya, saya tidak akan berhenti alhamdulillah, insyaallah, amin, amin. melatih silat. Jangan sampai budaya nenek moyang kita itu hilang begitu saja, Pak Ustadz. Itu. Disayangkan itu. Nah ini tadi kan Pak Ade ya, juga Pak Malik, nanti Kang Yus ya. Ini kan sudah lama mengajar. Kira-kira sudah punya murid-murid yang kira-kira sudah bisa diandalkan, sudah menerima ilmunya itu sudah apa namanya ya, sudah layak untuk menjadi penerus-penerus tadi gitu. Baik. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, ya kita emang sekarang tujuan kita ngelatih ini sedang menciptakan seorang pelatih Pak Ustadz. Itu kader-kader para Kader pelatih gitu. Sekarang ya. Alhamdulillah yang memang dibilang tamat itu belum ya, belum. Cuman sudah bisa lah Kang Yos ya gitu untuk memperbanyak gitu kan, semangat di silat gitu kan. Alhamdulillah kebetulan di Ciriung ya, tepatnya Cibinong ya. Ciriung ya. Di Cibinong. Malah. Anak didik itu udah ngelatih Pak Ustadz. Dia punya sekarang baru 9 orang lah ya. 9 orang. Lagi ngerintis Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan dia dengan semangat, dengan ikhlas melatihnya dan sampai banyak yang mengikuti olahraga bela diri silat khususnya. Nah, ini yang tadi menarik karena sudah disiapkan pelatih-pelatih tadi, artinya ilmunya itu tidak berkurang gitu ya, para betul. penerus-penerus kita ini. Ilmunya tanda petik utuh, walaupun nanti tetap tersaring kan dari para guru siapa yang berhak untuk menerima ilmu ini secara utuh, meneruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Betul Pak Ustadz. Baik. Alhamdulillah, kira-kira Abah Ade apalagi yang mau disampaikan oleh pada para pemirsa ini untuk terus menyemangati kita semuanya untuk Ya, belajar silat? baik. Ya intinya begini, kepada yang belum silat, Ya. tolong disilatkan gitu ya. Gitu. Yang belum silat tolong disilatkan gitu. Ya, itu. Tolong disilatkan. Jangan sampai punah seni
warisan seni budaya nenek moyang kita itu jangan sampai hilang begitu saja, Pak Ustadz. Itu titipan dari saya. Saya pribadi sampai akhir hayat saya, selagi saya masih hidup, tidak akan berhenti melatih silat, Pak Ustadz. Alhamdulillah, mantap, luar biasa. Luar biasa. Gitu. Mungkin segitu, Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, alhamdulillah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Abah Adik ya, berupa beliau adalah guru besar dari Sera Bongkar Kandang yang berada di Bogor. Jadi poinnya beliau tadi kalau bisa kita simpulkan, pertama adalah sama dengan yang disampaikan oleh Abah Malik, bagaimana menjaga budaya ini tadi, bangsa Indonesia jangan sampai kehilangan obor. Yang kedua adalah semangat bahwa silat ini bermanfaat gitu ya. Pertama adalah bermanfaat menjaga diri tadi. Ketika beliau masih kecil mengalami pembulian, kalau bahasa sekarang mengalami kedoliman dari anak teman-temannya, maka beliau diberikan semangat oleh orang tuanya untuk bisa mempertahankan diri dengan belajar silat gitu ya, kurang lebih pada ya. Nah ini patut kita sampaikan kepada para orang tua juga untuk melatih anak-anaknya untuk tidak sampai dibully, tapi jangan juga ketika sudah jago silat dia jago bully gitu. Dan ini memang dua tantangan yang harus kita ajarkan. Baik, sesi yang ketiga ini hadir di sini adalah Kang Ius. Beliau adalah salah satu pelatih pusat dari Cimande Pajajaran ya, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita semuanya. Kami persilakan langsung saja nih ke manggilnya Kang Ius gitu ya, karena masih muda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Herman Budiman, para sesepuh, Aki Malik dan Abah Ade yang saya hormati. Perkenalkan, saya Yusuf Sarwo Edi, biasa dipanggil Kang Ius, dari Perguruan Keluarga Besar Pajajaran Cimande. Alhamdulillah diundang oleh salah satu komunitas Kampung Silat Jampang yang bertempat di Kemang Parung. Kebetulan pemimpinnya Bapak Ustadz Herman. Ini salah satu komunitas yang luar biasa buat saya, yang ini menjadikan kami semua di para dewan-dewan guru, terutama saya yang paling junior di sini, yang masih butuh dibimbing oleh para sesepuh ataupun para pendekar, yang mudah-mudahan sampai sekarang bisa tetap tawadu dan istiqomah, bisa terus melestarikan seni budaya. Bicara untuk berangkat dari awal saya ikut, sebenarnya saya paling muda, Ustadz. Umur saya baru 40 tahun. 40 pas dulu di 40 ya. Iya, insya Allah nanti 40 tahun. Ya, berangkatnya itu kebalikan dari Abah Ade. Kalau saya tukang bully awalnya. Hobinya berantem apa? Hobinya saya berantem di luar. Kebetulan saya ikut itu memang tahun 91, jadi udah masuk silat-silat milenial bahasanya kalau sekarang. Berapa itu waktu itu? SMP kelas 1, Ustaz. Ya. Nah, itu hobinya saya memang berkelahi, Ustaz. Karena kalau lihat wajahnya nggak kelihatan. Iya. Cuma berangkat dari situ, saya memang nakalnya nakal di luar. Di rumah nggak pernah ketahuan kalau saya nakal. Kebetulan kakak saya sendiri, Mas Agus, itu adik seperguruan dari Abah Malik, ya, dari aliran Sah Bandar. Nah, karena kakak saya memang aktif di IPSI, bahasa beliau apa? Yus, kalau kamu mau jadi jagoan, buktiin jagonya di kalangan. Buktiin kalau jago dikalungin medali. Itu baru jagoan namanya. Nah, iya. Nah ini Ustadz, ini jadi tantangan buat saya. Tantangannya apa? Ya kembali lagi tadi kalau kata Abah Ade, nggak ada tantangannya. Tapi kalau saya senang tantangan, gitu kebalikan. Tantangannya yang bagaimana? Oh, saya mah jangan kata belajar silat, berantem di luar aja saya jago, apalagi silat, begitu bahasanya. Ini tertantang nih Ustadz. Berangkat dari situ ternyata tidak mudah. Pas ikut silat saya diadu sama anak muridnya kakak saya, kalah saya. Nah timbul itu rasa suka. Suka ingin. Enggak. Enggak. Ya, pulang itu kita dalam kondisi pincang. Kebetulan bapak saya memang ya pensiunan tentara, jadi pelatih juga di kesatuannya dulu.
Jadi kalau ngelihat anaknya latihan silat nggak bengkak, Abah, itu katanya bukan silat. Nah, padahal ada program latihan pada hari itu, latihan ibingan, kan nggak bengkak. Nah, karena nggak bengkak ya kita kalau pulang ya cari tiang listrik, kita hantemin biar bengkak, biar diurut. Iya. Itu tiang listrik pada bengkok-bengkok. Iya. Nah itu berangkat dari hobi, Ustadz. Ya, berangkat dari hobi, rasa cintanya itu nongol, itu timbul. Rasa cintanya, ya, dari silat. Ya, timbul dari rasa cinta, ya sampai sekarang. Rasa memiliki. Apalagi ditantang nih kalau sama komunitas-komunitas silat Betawi, bahasanya apa? Kang, Kali Semanan udah banyak limbah, buayanya aja udah pada punah. Zaman boleh terus berubah, tapi budaya nggak boleh musnah. Itu katanya. Luar biasa itu, ya. Nah, itu jadi satu tantangan buat saya pribadi sampai dengan saat ini. Mungkin para sepuh di sini satu angkatan dengan almarhum guru saya, Bapak Haji Tubagus Muhammad Jamhari. Ini ada satu keterikatan secara batin oleh guru saya yang mengajarkan, yang satu itu memelihara ajaran-ajaran perguruan serta mengembangkan kebudayaan asli Indonesia. Iya. Nah, baru selanjutnya itu memelihara menjaga tata tertib dan keamanan, ya, gitu. Jadi memanfaatkan dari silat tadi. Betul. Ya. Nah, sekarang udah ada nih wadahnya, itu ada di IPSI, Ustaz. Di IPSI sendiri udah ada beberapa aspek yang benar-benar untuk mengarahkan, baik itu dari segi kalangan anak-anak sampai dengan orang tua, itu ada. Ya, baik itu dari aspek mental spiritual, kemudian aspek bela diri, aspek seni budayanya, dan yang terakhir aspek prestasi. Nah, kalau dari perguruan di Cimande sendiri, khususnya di Pajajaran Cimande sendiri, ada aspek yang kelima, Ustaz. Aspek pengobatan tradisional namanya. Pengobatan patah tulang, ini ciri khas. Iya. Dengan Cimande masih pengobatan gitu ya. Iya. Yang benar pernah Pak Ustadz bilang, ya kan? Khairunas anfa'ulinnas. Sebaik-baiknya manusia yang bisa manfaat untuk manusia yang lain. Alhamdulillah, ini salah satu yang bisa dilestarikan gitu loh, yang bisa dikembangkan. Jadi manfaat yang pertama ya sehat untuk diri pribadi, manfaat juga untuk lingkungan dan orang banyak gitu. Dan ini juga guru-guru kami mengajarkan, memang ini salah satu syiarnya agama lewat budaya, Ustaz. Nah, jadi mungkin sedikit ya paparan-paparan yang pengalaman saya ya mungkin belum banyak, Ustaz. Jadi kalau saya pribadi ya berangkat sudah masuk sebagai silat milenial kalau zaman-zaman sekarang. Jadi ya? Bukan. Beda sama para sepuh ini. Ini luar biasa perjuangannya sampai dengan silat ini besar, sampai tercatat. Mulai dari kecil gitu ya. Ya mungkin zaman-zaman dulu masih kayak orang belajar satu orang gitu ya. Sekarang kalau zamannya Kang Yus sudah banyak orang gitu. Sudah banyak. Iya. Nah, tapi ini kan pasti ada kayak grafik gitu ya, Kang Yus. Betul. Bisa naik, bisa turun. Nah, saat turun mempelajari silat ini kira-kira apa sebabnya? Kalau misalnya nih di pengalamannya Kang Yus misalnya. Kan orang biasanya kalau beliau berdua ini kan tadi grafiknya begini terus nih. Iya. Semangat tanpa ada penurunan gitu. Nah, Kang Yus ada nggak grafik kira-kira turun, pas lagi turun capek juga yang Iya. Iya. Itu pasti semua itu sudah melewati semua, Ustaz. Ya, sudah pasti melewati. Karena apa? Yang namanya kesuntukan dalam proses mengajar itu pasti. Naik turunnya murid, kemudian pengkaderan para pelatih itu pasti ada. Nah, dan ini timbul yang namanya metode-metode baru, metode-metode yang gimana caranya untuk mempertahankan SDM yang ada. Terutama untuk meningkatkan SDM yang ada, baik itu dari segi keterampilan maupun dari segi akademiknya. Karena kita tidak mau dianggap, ya ini silat-silat ini dianggapnya silat ini bahasanya kolot, silat-silat itu kampungan apa dia. Ternyata tidak. Ya. Jadi sekarang dikembangkan terkait dengan metode-metode atau mungkin ada bahasanya itu membuat apa namanya silabus dalam hal itu ya. Iya, betul. Era kekinian ini. Betul. Ya karena kalau saya perhatikan dari mulai sekarang itu, kenapa ada perguruan-perguruan yang bisa naik turun? Naik turunnya dalam arti yang tadi Ustadz bilang, grafiknya. Karena saya sendiri sudah mengalami seperti itu. Ternyata apa? Ada kesuntukan dalam proses latihan, Ustadz. Mungkin, mohon maaf, ada salah satu perguruan-perguruan, mungkin semuanya, perguruan hanya diajarkan itu aja.
Timbulnya apa si murid? Bosen. Ya kan? Ada kesuntukan. Masa begini-gini aja nih. Ya kan? Nah, ini memang mengasah otak para pelatih. Jadi jangan dianggap seorang pelatih itu gampang gitu, hanya nyuruh-nyuruh. Era milenial ya. Era milenial. Dia karena memang era milenial ini kan orang yang cenderung udah bosan. Betul. Gitu ya. Tapi kalau era zaman kolonial gitu, orang-orang terdahulu nggak mengalami begitu ya. Jadi tetap semangat walaupun diajarkan satu, tapi terus diulang. Betul. Milenial yang menarik, ada perubahan ini, makanya butuh kreasi kreatif ini. Terus Iya. Karena kalau saya lihat metode-metode zaman dulu sama sekarang beda, Ustaz. Metode dulu memang orang itu udah timbul rasa cintanya dulu, langsung rasa memiliki. Nah kalau sekarang yang tadi untuk pengkaderan SDM itu kita perlu ada tingkatan-tingkatan tertentu untuk apa, melihat batasan-batasan ini sudah layak belum dianggap sebagai seorang pelatih gitu. Mungkin kalau dalam perguruan kami itu ada tiap tahunnya itu ada ujian kenaikan tingkat sabuk, Ustaz. Iya. Salah satu kurikulumnya adalah adanya proses. Betul. Dan berapa tingkat kalau di Pajajaran Cimande itu ada 5 tingkatan, Ustaz. 5 tingkatan. Masing-masing tingkat bisa dicapai tanda petik nih. Berapa lama kalau tahun? Iya, kalau normalnya itu biasanya 5 tahun. Cuma itu memang 5 tahun itu satu tingkat? Enggak, satu tingkat itu 1 tahun. 5 tahun. Iya. Oh, iya. Nah, jadi itu memang bisa dilihat juga dari tingkat kemauan si anak. Kadang istiqomahnya yang kurang. Nah, gimana? Berapa persen kira-kira yang sampai selesai tingkat 5 nih kalau anggap persentase aja? Yang terus bersemangat. Kalau yang sampai sekarang sudah 79% kalau buat saya sendiri. 79%. Iya. Jadi malah kalau saya lihat sekarang saya ngerasa belum tua, tapi kok anak-anak pelatih itu udah nganggap saya udah Kak, nggak usah pakai seragam lagi, duduk aja. Udah ini aja, saya aja yang ngajar. Jadi udah lama banyak duduknya sekarang. Nah, makanya naik berat saya hampir 12 kilo. Sekarang banyak silat duduk ya. Nah, itu dia. Jangan lama duduk tuh jadi gendut. Nah, itu dia. Ya. Ya begitu, Ustaz. Menarik sekali nih. Nah, ada target-target nggak kira-kira nih Kang Ius terkait dengan pengembangan tadi di dalam perguruannya? Ya, kalau target-target itu sendiri biasanya kita memang sudah tergabung dalam kepengurusan di IPSI, Ustaz. Kita mengikuti program-program yang ada baik itu di Disdik, di IPSI maupun di Dinas Pendidikan dan Olahraga. Itu kita ngikutin zaman. Karena apa? PR-nya itu nggak pernah ada berhentinya, Ustaz. Terus pengkaderan itu setiap tahun itu pasti ada, ya. Nggak pernah akan berhenti gitu. Karena terus jaga tadi antara prestasi, jalur prestasi sama tradisi ya. Betul. Karena ini kalau saya lihat memang dari komunitas-komunitas sendiri sudah banyak. Ini sebenarnya sudah mudah sebenarnya, Ustaz. Ya, udah ada wadah-wadah yang benar-benar menaungi orang-orang pelaku seni, khususnya di pencak silat. Ya, kalau saya lihat sendiri, saya sendiri pun suka bingung gitu ya. Wah, ini cara untuk masuk ke sini semua ini biar kita ini benar-benar diakui, ini gimana caranya? Berarti kan memang kita harus lentur, Ustaz, gitu loh. Dalam arti ya tadi pelaku seni, bukan hanya mengandalkan satu aliran atau mengikuti satu aliran, tapi memang kita harus merangkul, baik itu mempelajari, menggali apa yang ada di Indonesia ini ternyata memang luar biasa kaya sekali gitu. Dan memang harus saling bersinergi. Dengan adanya Kampung Silat Jampang ini sangat luar biasa buat saya, karena apa? Ini satu bentuk silaturahmi yang benar-benar manfaat buat semuanya. Dan mudah-mudahan amin ya. Dan mudah-mudahan ini bisa lebih maju lagi ya, terutama diberikan kesehatan untuk para pendiri, para sesepuh yang ada di sini, khususnya para pelaku seni budaya yang di pencak silat. Dan akhirnya saya sendiri pribadi mungkin memotivasi untuk para penggiat atau pelaku seni ya, silakan di, kalau kata tadi Abah Ade, silakan disilatkan ya. Silakan disilatkan ya, dengan metode apapun ya, untuk memajukan pencak silat. Sekarang sudah luar biasa dunia elektronik maupun dunia komunikasi ini udah sangat luar biasa buat kami untuk mengembangkan lagi biar lebih go internasional silat. Walaupun sekarang ini silat ini sudah tercatat di UNESCO, kalau
tidak dibuatkan kegiatan-kegiatan ini tidak menutup kemungkinan Ustadz ya ini bisa ditarik kembali gitu kan. Jangan sampai terjadi. Iya. Bahaya kalau Iya. lagi prosesnya lebih panjang. Makanya ini sudah kegiatan walaupun di tengah-tengah virus ya kan. COVID-19 ini udah luar biasa, tapi alhamdulillah punya metode-metode yang luar biasa para pelaku-pelaku seni ini dengan cara apa? Membuat kegiatan virtual sifatnya. Dan ini sudah berjalan Ustaz ya, di DKI sendiri sudah bagus, dan nanti insya Allah para komunitas-komunitas silat ini bisa terus berkembang. Amin. Mungkin itu Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ini kepada Kang Yus, juga kepada Ki Abdul Malik, kemudian kepada Abah Ade Sofyan. Kalau kita tadi diskusi tadi dengan para guru-guru tadi ya, kalau kita ambil poin-poinnya ini ya, walaupun ini belum tentu mewakili semuanya gitu ya. Kita tarik dalam konteks bagaimana kita berbicara manajemen ya, bagaimana kita mengembangkan silat. Maka kalau kita lihat pertama adalah dikuatkan tadi masalah tujuan ya, tujuan kita ketika belajar silat, sehingga kita mencapai goal apa yang akan kita capai, target apa yang akan kita capai ketika kita mempelajari silat ya. Kalau tadi pertama, kalau budaya ya menjadi salah satu aspek yang sangat dominan ya, walaupun kalau di IPSI tadi ada 4 ya Anggis ya, ada budayanya, ada sisi prestasi, ada olahraganya, kemudian ada sisi bela dirinya ya, ada 4. Jadi bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri, kemudian bisa memotivasi generasi-generasi berikutnya untuk mempelajari silat, itu kita kuatkan goalnya. Ayo, tujuannya nih ya, kemudian targetnya apa belajar silat ini tadi, sehingga orang itu akan terus termotivasi. Ya, jangan sampai kemudian demotivasi, kemudian hilang semangatnya, dan silat kemudian hilang terbawa zaman. Yang kedua tadi masalah strategi di dalam pelatihan, strategi di dalam kita bagaimana berlatih ya. Jadi ada problem solving gitu ya, bagaimana menyelesaikan masalah ketika muncul dalam proses kita belajar maupun kita mengajarkan. Walaupun tadi dari para guru ada yang mengatakan nggak ada masalah, wah ini masalah kan gitu kan, nggak ada masalah, berarti problem solvingnya ini nggak ada. Tapi di generasi-generasi yang lain mungkin bagaimana strategi kita memecahkan masalah ketika misalnya nih ada murid kita males-malesan, tergoda dengan apa kira zaman sekarang gitu ya, tergoda dengan kesibukan ya, tergoda dengan HP, tergoda dengan ini, kita mencarikan solusinya gitu ya. Gimana nih ya, orang bosen tadi sampaikan seperti Kang Iyus, gimana ya biar orang itu nggak bosen ya, diajarkan. Nah mungkin kalau yang mainnya sudah di prestasi atlet sama budaya, dua-duanya bisa dijalankan. Tapi kalau yang fokus yang pada budaya ini, dua budaya aja ya. Oh seni juga ada, prestasi juga ada, kecuali yang sera ya, yang sera hanya budaya saja ya. Oh seni dan budaya ya, seni dan budaya. Nggak masuk jenjang prestasi silat. Ini lebih menarik lagi ya. Jadi bagaimana kita menjaga ada target-target tertentu gitu yang harus dicapai. Misalnya nih kalau kamu belajar 2 tahun, 3 tahun, belajar jurus ini, nanti kamu bisa begini, bisa begitu gitu kali ya, Mbak Ade ya. Jadi problem solving ketika ada masalah-masalah. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Ya, kreativitas tadi saya tangkap dari Kang Yus, bagaimana para guru ini apalagi era milenial ya dituntut sangat kreatif. Nah, poin berikutnya tadi kita bicara pertama tujuan. Bagaimana agar silat ini terus adalah tujuannya kita luruskan, goal ya, menciptakan target-target latihan. Yang ketiga adalah bagaimana strategi memecahkan masalah, problem solving. Yang keempat adalah creativity. Bagaimana kita tetap dan dituntut memang kreatif, apalagi pada masa-masa sekarang ini bagaimana strateginya. Alhamdulillah sekarang misalnya kita yang budaya sering ada pentas budaya gitu ya. Jadi kalau orang latihan kemudian nggak pentas-pentas gitu ya, orang kadang-kadang jadi bosan ya, guru sekalian. Maka harus ada nih dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari perusahaan dan lain-lain untuk sering gitu ya, sering membuat pentas-pentas budaya, pertandingan-pertandingan silat baik yang prestasi maupun juga yang budaya ya, seni budayanya tadi. Jangan sampai orang ya belajar hanya untuk dirinya sendiri. Gitu kan. Yang kelima menurut saya kemudian berikutnya adalah penting adalah bagaimana menggunakan silat ini sebagai sesuatu yang bermanfaat
Ya, tadi disampaikan oleh Kang Yus, khairun nas anfa'um linnas. Bagaimana dengan silat ini kita bisa bermanfaat? Pertama tentu untuk diri kita. Kedua untuk keluarga kita, orang tua. Jangan sampai belajar silat tapi malah, mohon maaf ini, berani sama orang tua. Ya, tentu ini harus makin, kalau belajar silat tuh makin soleh gitu ya, makin nurut sama orang tua, maka orang tua pasti, anak aku nih belajar silat tambah bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk bangsa dan negara, ya. Termasuk kalau misalnya ada kejahatan-kejahatan gitu ya. Pernah kejadian ini para guru sekalian, ada teman perempuan cerita, saya di Metro Mini dirampok. Di sebelahnya ada laki-laki. Cuma laki-lakinya diem ketakutan. Nah, ini nih. Ya, ada perempuan dirampok, ada laki-laki di sampingnya. Laki-lakinya ketakutan, nggak berani membantu sama sekali. Nah, ini salah satu sisinya kalau orang pesilat menjadi orang yang bermanfaat, tentu kita gunakan ilmu silat tadi untuk menolong. Jangan sampai justru kita menjadi terkencing-kencing sendiri gitu ya. Atau bahkan menjadi korban gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi bagaimana tetap menjadikan orang belajar silat itu orang yang bermanfaat. Baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dan agama kita. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga harapannya dengan belajar kita sampai akhir hayat itu bisa benar-benar silat itu bisa menjadi kehidupan ya. Silat for life atau the power of silat itu, dengan kekuatan silat itu kita bisa sukses dimanapun berada. Seperti Kang Yus yang bekerja di dinas pemadam ya, maunya tetap sukses dengan itunya. Beliau sebagai guru ya dan sebagai penerapis gitu ya, Abah Malik sukses. Ada yang sukses di bidang akademisi, ada yang sukses di bidang politik, ada yang sukses di bidang bisnis. Semuanya dengan semangat terus berlatih silat. Jangan sampai semangatnya waktu pas muda, begitu dia dapat jabatan, silatnya hilang. Silatnya malas. Nah, tentu ini tentu sangat disayangkan. Nah, itu saja kira-kira para sahabat pencinta silat dan saudara-saudara sekalian, para masyarakat sekalian yang mudah-mudahan dengan acara ini bermanfaat untuk membuka ya pemikiran kita bahwa belajar silat ini sesuatu yang penting, sesuatu yang menarik yang harus terus dilestarikan tadi. Jangan sampai silat ini mati obor dan jadikan silat ini bagian daripada kehidupan kita gitu ya. Karena bukan hanya bagian sisa-sisa dari kehidupan, tapi benar-benar bagian dari kehidupan kita yang memang rutinitas kita melakukan itu tadi. Nah, agar kita ini terus bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, silahkan para pemirsa untuk banyak melakukan subscribe, like, bisa share, bisa komen dengan komen-komen yang bermanfaat insya Allah untuk pengembangan silat ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para guru, pada Aki Abdul Malik, kepada Abah Ade Sofyan, kepada Kang Yus yang sudah hadir dan juga teman-teman para panitia, kameramen dan seterusnya atas acara hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita ya. Lelah kita, capek kita belajar silat dan mengembangkan silat ini menjadi amal yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Dan akhirnya kita pamit semuanya. Wabillahi taufik walhidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.